اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi. Saya mau tanya Bapak Ibu, hari ini kajiannya mau pakai bahasa apa? Indonesia. Saya kasih pilihan, dua pilihan Bapak Ibu, pilih salah satunya. Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Jawa. Ada rumah karena belum bisa bahasa Jawa. Alhamdulillah wa syukurillah karena sudah di Indonesia 8 tahun. Jadi alhamdulillah kajian kita hari ini pakai bahasa Indonesia supaya dari hati ke hati, supaya kita bisa interaksi dan kalau ada waktu insyaallah kita tanya jawab juga. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu, Ana sangat senang bisa bertemu hari ini dengan calon penghuni surga. Amin. Dan Masya Allah, Ana senang dengar adik baca Al-Quran. Namanya siapa? Boleh datang sini sebentar? Baik, sini sebentar. Masya Allah. Namanya siapa? Hanif, umurnya berapa? 5 tahun. Hanif bisa baca surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas. Qulhu bisa, boleh? Coba baca. Semoga insyaallah Hanif menjadi hafiz 30 juz insyaallah. Nah, saya mau kasih hadiah, boleh nggak? Ini hadiahnya, Mas Hanif. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga menjadi hafiz insyaallah. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan kepada umat Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana lupa tadi perkenalkan diri. Saya Fakir Muhammad Al-Fuli dari Mesir. Lahir besar di Mesir, alhamdulillah di Indonesia sudah 8 tahun. Sebenarnya Muhammad Al-Fuli ini bukan nama saya. Ini nama yang disingkat. Tapi kalau nama asli itu sangat berbeda. Saya kasih tantangan kepada Bapak Ibu. Saya sebut nama saya satu kali, yang bisa hafal saya kasih hadiah. Siap? 1, 2, 3. Muhammad Ali Gadari, Muhammad Ramadan, Muhammad Sa'ad Azimul. Siapa yang sempat hafal? Karena sendiri baru hafal kelas 5 SD. Alhamdulillah, wasyukurillah, Ibu yang saya cintai. Anak pas masih kecil, masih di SD, guru saya di sekolah pernah menyampaikan satu hadis yang ada kaitannya dengan topik kita hari ini, yaitu merdeka dari candu sosmed dan main game. Beliau menyampaikan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if." Mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah. Tapi masalahnya waktu itu guru saya tidak menjelaskan arti dan makna dari hadisnya. Jadi setelah pelajarannya selesai, semua anak di kelas saling pukul. Kenapa pukul? Karena mukmin yang kuat, yang dipahami kuat fisik, ya.
lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah. Tapi sebenarnya arti yang di dalam hadis ini bukan kekuatan dari segi fisik sama sekali, tetapi kekuatan untuk melawan hawa nafsu. Kita Bapak Ibu manusia punya dua musuh yang selalu bersamai kita dimanapun kita berada. Dua musuh selalu ada bersama kita. Musuh yang pertama namanya hawa nafsu. Musuh yang kedua namanya setan. Dua musuh 24 jam bersamai kita. Musuh yang pertama yaitu hawa nafsu tidak selalu buruk. Bisa jadi baik jika kita kontrol, jika kita luruskan hawa nafsu tersebut, ya. Tapi musuh yang kedua ini selalu buruk, yaitu setan. Musuh yang pertama yaitu hawa nafsu itu bisa jadi baik. Misalnya kita ini ada mau makan, mau minum. Makan dan minum ini bisa jadi baik. Ini hawa nafsu juga, ya. Bisa jadi baik jika kita batasi jumlah makanan dan minuman kita, dan ini bisa membantu tubuh kita supaya kita bisa lebih kuat, supaya kita kuat beribadah. Tapi kalau kita buka makanan dan minuman selebar-lebarnya, kita tidak berhenti, nanti ini memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan kita. Jadi ini hawa nafsu, makan dan minum hawa nafsu. Hubungan antara wanita dan pria itu hawa nafsu juga. Bisa jadi hal yang baik ketika dalam ikatan pernikahan. Jadi bisa punya keturunan yang baik, yang soleh, yang solehah. Tapi bisa jadi buruk ketika bukan dalam ikatan pernikahan. Ini hawa nafsu, musuh yang pertama. Musuh yang kedua, bersabda, Inna syaitana yajri di Adam majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh Bani Adam, di tubuh manusia seperti darah. Maksudnya apa? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya qarin, ya. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Ya. Ini bukan kajian jin dan horor, ya. Tapi memang ada yang namanya qarin dalam agama Islam. Apa itu qarin? Qarin itu satu jin buruk yang ditugaskan untuk menyesatkan kita. Selalu tugasnya adalah membisikkan keburukan buat kita. Tugasnya adalah bikin kita melakukan maksiat. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah anda ya Rasulullah termasuk orang yang ada qarinnya juga, ada jin kafirnya juga? Kata Rasulullah, iya, walakin Allah a'anani alaihi fa aslam. Iya, saya termasuk juga orang yang diberi qarin, yang mau menyesatkan, tetapi alhamdulillah Allah memenangkan saya atas qarin ini sampai qarin ini masuk Islam. Ya, ini Rasulullah SAW. Tapi kalau kita, qarin kita, setan yang menemani kita ini di mana-mana, itu tidak muslim, itu kafir. Tugasnya adalah menyesatkan kita. Tugasnya adalah bikin kita lemah. Tugasnya adalah bikin kita mengikuti hawa nafsu kita yang buruk. Jadi di sini Bapak Ibu, arti dari kekuatan bukan kekuatan fisik sama sekali, tetapi kekuatan untuk melawan hawa nafsu dan melawan bisikan qarin tersebut. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, siapa di antara para sahabat yang paling kuat keimanannya? Ada yang tahu nggak? Siapa kira-kira yang di antara para sahabat paling kuat keimanannya? Namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa di antara para sahabat? Ini pertanyaan lain. Siapa di antara para sahabat yang paling lemah fisiknya? Ada yang tahu nggak? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dari segi fisik tidak kuat, sama sekali tidak kuat, ya. Tapi dari segi keimanan sangat kuat, luar biasa, mengalahkan sahabat-sahabat yang lain yang fisiknya jauh lebih kuat. Jadi sebenarnya ibu-ibu, hadis ini al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang dhaif. Ini kita bisa sebut dengan hadis kemerdekaan. Kenapa? Karena hadis ini menyuruh kita, memerintahkan kita untuk merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari segala kebiasaan buruk, segala kebiasaan yang memperbudak kita. Merdeka
dan bisa melawan hawa nafsu dan melawan bisikan setan yang membisikkan kita 24 jam. Ini adalah arti merdeka yang sebenarnya. Merdeka itu tergantung konteksnya. Kalau kita bahas merdeka dalam konteks negara, berarti merdeka dari penjajahan, ya. Tapi hari ini kita bahas merdeka dalam konteks agama, merdeka dari korin, merdeka dari hawa nafsu yang memperbudak kita. Umar bin Khattab pernah melihat satu orang lagi makan makanan manis yang terkenal di zaman ini. Kemudian hari berikutnya Umar bin Khattab melihat orang yang sama makan makanan yang sama. Hari berikutnya makan makanan yang sama. Umar bin Khattab mengatakan kepada dia, "Akullama ishtahaita ishtarait?" Apakah engkau setiap kali merasa mau kamu membeli? Ini hawa nafsu juga. Kita ada keinginan untuk konsumsi banyak barang. Tidak ada keinginan untuk konsumsi banyak hal. Ini semuanya hawa nafsu. Dan mukmin yang kuat bisa membatasi dirinya supaya tidak berlebihan dalam mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya hari ini memerintahkan dia untuk belanja menghabiskan uang, maka dia batasi dirinya. Hawa nafsunya hari ini memerintahkan dirinya untuk membuang waktunya pegang HP, pegang sosmed dan lain-lain, maka dia membatasi dirinya dan bisa melawan hawa nafsunya. Jadi di sini Bapak Ibu, kuat artinya merdeka dari kebiasaan buruk. Syekh saya pernah bertanya kepada saya satu pertanyaan, ya, tapi semoga tidak ada yang tersinggung ya dengan pertanyaan tersebut. Syekh saya pernah bertanya seperti ini, tahu nggak kenapa saya tidak rokok? Ini kata beliau, ya. Saya semoga tidak ada yang tersinggung ya. Saya tidak menggurui atau tidak apa, enggak. Kita saudara muslim saling mengingatkan saja, ya. Baik. Kata saya, tahu nggak kenapa saya tidak merokok? Jadi saya menjawab supaya sehat ya, supaya kesehatannya bagus. Kata beliau tidak. Kalau saya rokok 1 batang setiap hari, saya akan tetap sehat. Tidak bakal begitu mempengaruhi kesehatan. 1 batang setiap hari. Terus saya tanya kepada beliau, apa alasannya? Apa alasannya saya memilih untuk tidak merokok? Kata beliau, supaya saya tidak bergantung pada rokok. Ini alasannya, supaya ketika saya mau fokus dan belajar, fokus dan baca, fokus dan menulis, saya bisa fokus menulis, belajar, baca tanpa membutuhkan rokok, supaya bisa tenang, supaya bisa moodnya lebih baik, supaya bisa fokus dan lain-lain. Kata beliau, ini alasannya, supaya saya merdeka dan tidak bergantung pada apapun. Ini alasannya saya tidak merokok. Dan ini Bapak Ibu berlaku bagi hal yang baik dan bagi hal yang buruk juga. Yang buruk kita tidak boleh bergantung kepadanya, yang baik juga kita tidak boleh bergantung kepadanya. Jadi apapun yang berlebihan itu, apapun yang memperbudak kita ini, itu tidak boleh dalam Islam. Walaupun hal yang baik, walaupun hal yang hukum asalnya halal. Seperti HP di zaman kita ini, seperti sosmed di zaman kita ini. Sosmed ini hukum asalnya apa? Halal atau haram? Halal, mubah, betul, mubah. Ya, kenapa? Karena memang hukum asal dari segala hal di sekitar kita itu mubah. Tetapi bisa jadi haram ketika kita menggunakannya dengan salah. Umat kita ini tertimpa sebuah penyakit yang ada beberapa gejalanya. Saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu beberapa gejala dari penyakit tersebut. Kalau gejala ini ada pada diri kita, berarti kita kena penyakit tersebut. Saya sampaikan gejalanya dan Bapak Ibu muhasabah diri sendiri. Tanya kepada diri sendiri, apakah saya termasuk atau tidak? Siapa di sini Bapak Ibu, ini gejala pertama. Siapa di sini yang setelah bangun tidur langsung cek HP? Ini gejala pertama. Baik. Berarti dapat 1 poin. Baik. Siapa di sini Bapak Ibu kalau ketinggalan HP di rumah, keluar rumah ketinggalan HP, rasanya gelisah dan tidak senang? Baik. Kalau ada berarti kasih 1 poin lagi, ya, berarti 2 poin. Baik. Siapa di sini Bapak Ibu yang buka WA dan Facebook lebih dari Al-Quran? Baik. Siapa di sini Bapak Ibu yang pakai HP-nya sampai baterainya habis?
Baik, siapa di sini Bapak Ibu yang ketika duduk bersama suami, duduk bersama istri, lihat layar HP? Banyak ya? Baik. Siapa di sini Bapak Ibu yang suka nonton sinetron, drakor lebih dari 30 menit per hari? Ada ya? Baik. Saya lihat ibu-ibu ada beberapa yang mulai senyum-senyum gitu. Baik. Siapa di sini yang terbiasa main game lebih dari 30 menit per hari? Ada? Tidak ya? Baik. Siapa di sini yang setiap kali masuk tempat baru, hal pertama yang ditanyakan adalah password WiFi? Saya jujur saya juga. Bapak Ibu, ini penyakit yang menimpa umat kita. Saya lihat ada sebuah penelitian yang luar biasa, penelitian yang mengejutkan saya Bapak Ibu. Yaitu penelitian ilmiah. Saya dapat di Google Scholar. Penelitian antara perbedaan konten TikTok di Cina dan di Indonesia. Memang beda? Sangat berbeda. Siapa yang buat TikTok? Cina. Tapi kalau kita buka TikTok di Cina, kontennya sangat berbeda dengan TikTok di Indonesia. Kalau kita buka TikTok di Indonesia, isinya apa? Banyak joget, ya. Ada pasti isi kajian dan lain-lain, pasti ada yang baik. Tapi kebanyakan apa? Banyak joget, banyak lip sync, banyak video-video yang ada latar belakang voice gitu, audio, banyak konten yang tidak bermutu. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Cina, lokasinya udah Cina, dan udah buka TikTok di Cina, di negara asalnya kontennya sangat berbeda. Kontennya edukasi, kontennya ilmu, kontennya hal-hal yang bermanfaat. Berarti Bapak Ibu, TikTok ini sebuah senjata. Mereka gunakan senjata ini untuk melindungi diri sendiri dengan ilmu, dengan edukasi dan lain-lain, dan menggunakan senjata ini untuk memberikan kemudaratan kepada generasi kita ini, umat Islam. Berarti mereka setir kontennya, berarti mereka ubah kontennya dari negara Cina sendiri sampai negara-negara Muslim berbeda. Di negara-negara Muslim kontennya yang tidak bermanfaat sama sekali. Tapi di Cina kalau TikToknya dibuka, kontennya sangat bermanfaat. Ini sebuah penyakit yang menimpa umat kita. Bahayanya tidak bisa dihitung Bapak Ibu. Kecanduan main sosmed itu bahayanya tidak bisa dihitung lagi. Salah satu bahaya yang utama dan paling parah adalah sosmed mengganggu konsentrasi kita. Pernah nggak Bapak Ibu ketika mulai sholat setelah baca Al-Fatihah, Bapak Ibu mulai memikirkan cicilan? Pernah nggak? Pernah. Mulai memikirkan masalah anak dan rumah tangga? Pasti pernah. Salah satu alasan kita tidak bisa khusyuk dalam sholat adalah sosmed. Kenapa kira-kira? Saya nggak mau menjelaskan bagian panjang lebar dari segi medisnya. Tapi tubuh kita ini memproduksi yang namanya dopamin, ya. Dopamin ini sebuah hal yang diproduksi di tubuh kita ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dopamin itu diproduksi dengan moderat di dalam tubuh kita. Sosmed ini bikin dopamin diproduksi dengan berlebihan ketika kita scrolling TikTok dan IG. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas lain yang tidak semenarik TikTok dan IG, kita tidak ada dopamin di tubuh kita, sehingga kita merasa bosan, sehingga kita tidak merasa fokus, sehingga kita tidak bisa fokus mengerjakan apa yang kita kerjakan. Makanya ketika kita buka mushaf, kita langsung merasa ngantuk. Kenapa? Karena membaca Al-Quran jujur, mana yang lebih menarik? Scrolling TikTok atau membaca Al-Quran? Jujur saja, pasti scrolling TikTok. Ini lebih memproduksi dopamin. Makanya ketika melakukan aktivitas lain yang tidak semenarik TikTok, langsung merasa ngantuk, langsung merasa bosan, langsung merasa tidak bisa melanjutkan aktivitasnya. Kenapa? Karena tidak semenarik, tidak ada dopamin yang banyak yang diproduksi seperti TikTok. Ini bahaya yang pertama. Bikin kita tidak bisa fokus ibadah, bikin kita tidak bisa fokus hafal Al-Quran, bikin kita tidak bisa fokus untuk membaca Al-Quran, bikin kita tidak bisa fokus khusyuk dalam salat.
Baca Al-Fatihah pikirannya langsung kemana-mana, tidak bisa khusyuk, tidak bisa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa memikirkan dosa-dosa sendiri, selalu haus dengan konten-konten menarik yang memproduksi dopamin di tubuh kita. Dan ini bahaya buat kita, apalagi buat anak kecil. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya melihat sebuah pemandangan yang sangat bikin saya sedih Bapak Ibu. Pemandangan ini kita bisa lihat hampir di setiap tempat makan, di setiap warung, di setiap restoran. Ketika kita masuk, kemudian melihat ada satu keluarga yang duduk makan bersama, suami, istri, dan anak. Biasanya suami istri lagi ngobrol atau diam, ya. Kemudian anaknya apa? Dikasih tontonan, betul. Supaya apa? Supaya dia tidak main jauh-jauh. Wah, ini bahaya sekali, loh. Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena kalau kita mungkin pas kita masih kecil belum ada TikTok, jadi kita masih ada apa ya? Masih ada ya ilmu agama sedikit, sempat ngaji, sempat belajar Al-Quran. Anak kita belum. Anak kita masih membutuhkan konsentrasinya. Anak kita masih membutuhkan waktu. Ketika kita menghancurkan konsentrasi anak, menghancurkan dopamin anak dengan sosmed, nanti jangan heran kalau anak kita tidak bisa lagi fokus membaca Al-Quran. Kalau anak kita tidak bisa mantap duduk di tempat mendengar tausiah misalnya, jangan heran kalau anak kita suka lari kemana-mana atau tidak bisa saat pelajaran, saat hal yang serius, tidak bisa fokus. Ini semuanya gara-gara sosmed. Kenapa? Sosmed menghancurkan produksi dopamin di tubuh kita, sehingga anak mau konten yang menarik terus. Giliran dikasih pelajaran Al-Quran, tidak menarik, tidak bikin tubuh memproduksi dopamin, sehingga dia tidak bisa fokus. Ini salah satu hal juga Bapak Ibu. Bahaya yang kedua dari kecanduan sosmed itu merusak hubungan sosial kita. Kadang-kadang Bapak Ibu kita ngobrol sama orang, dia ngobrol sama kita tapi sambil lihat HP. Benar nggak? Pasti ada yang seperti itu. Suami ngobrol sama istri, tapi istri lihat HP terus. Dia jawab suami, tapi sambil lihat HP. Atau sebaliknya, suami lihat HP, istri ngajak ngobrol, tapi dia tidak lihat muka suaminya. Ini tidak sesuai perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau diajak bicara oleh siapapun, oleh orang paling penting atau orang paling orang biasa sederhana, Rasulullah apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah langsung melihat matanya. Rasulullah kalau misalnya orang yang di sini, Rasulullah duduk di sini, Rasulullah langsung menghadap dia untuk menghormati dia, menguatkan hubungan antara dia dan orang yang diajak bicara. Maka salah satu bahaya sosmed juga yaitu menghancurkan hubungan sosial kita. Bahaya yang ketiga juga Bapak Ibu, bikin kita lalai dari aktivitas yang lebih penting. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, berapa jumlah video TikTok dan IG yang Bapak Ibu konsumsi setiap hari? Berapa jumlahnya? Gak bisa dihitung, benar? Karena memang IG dan TikTok itu dibuat atas sistem ini agar konten itu selamanya gitu, nggak bisa dihitung, nggak ada ujungnya gitu ya. Kita scroll, ada lagi, ya. Tapi berapa kali kira-kira, berapa jumlah istighfar kita setiap hari? Berapa jumlah sholawat kita setiap hari? Berapa jumlah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kita laksanakan setiap hari? Berapa kali subhanallah setiap hari? Berapa kali la ilaha illallah setiap hari? Berapa kali astaghfirullah setiap hari? Lihat bedanya. Sosmed mungkin kita konsumsi konten yang bagus. Itu kalau dengan asumsi kita konsumsi konten yang bagus, konten ceramah, konten kajian dan lain-lain, tetap bikin kita lalai dari aktivitas yang lebih penting. Tetap bikin kita lalai dari aktivitas yang lebih penting. Bahaya yang keempat Bapak Ibu, dan ini sering sekali terjadi khususnya di kalangan pemuda, yaitu bikin kita tidak bersyukur atas nikmat yang kita punya. Kenapa Bapak Ibu? Karena hidup di dunia nyata itu memang hidupnya agak susah, memang hidup lagi susah, memang cari kerja itu tidak mudah, ya. Kalau kumpulkan uang itu tidak mudah. Terus kita tiba-tiba buka IG, buka TikTok, kita lihat orang yang bagi-bagi duit, kayak duitnya nggak habis-habis. Kita hidup di rumah yang alhamdulillah ada atapnya. Kalau hujan kita tidak kehujanan.
Kemudian kita buka TikTok dan IG, kita lihat rumah orang yang Masya Allah tinggalnya di istana, bukan di rumah. Dan mungkin kita lebih pintar dari dia, maka kita mulai tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita punya. Kita mulai mengatakan di dalam diri kita sendiri, kenapa saya tidak punya rumah sebesar dia? Kenapa Bapak Ibu masih punya motor, belum bisa punya mobil? Lihat orang beli mobil baru setiap bulan misalnya. Kemudian kita mulai bertanya, kenapa saya tidak bisa punya mobil? Dunia ini tidak adil. Ini bahaya sekali. Mulai bikin kita tidak bersyukur atas nikmat yang kita punya. Hari ini rumah kita biasa, rumah kita kecil. Tapi lihat orang lain yang tidak punya rumah sama sekali. Hari ini kita belum bisa punya mobil, kita cuma bisa punya motor saja, motor tua. Lihat orang yang tidak punya motor sama sekali. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, dalam urusan dunia, lihat orang yang di bawahmu. Dalam urusan akhirat, lihat orang yang di atasmu. Jadi, dalam urusan dunia, jangan lihat yang lebih kaya, lihat yang lebih miskin, supaya bersyukur atas nikmat yang kita punya. Dalam urusan akhirat, jangan lihat orang yang ibadahnya kurang dari antum, lihat orang yang ibadahnya di atas antum, supaya lebih semangat. Kita kadang-kadang sebaliknya. Apa yang kita lakukan dalam urusan dunia? Kita di sosmed lihat hidup orang yang lebih kaya dari kita, sehingga kita tidak bersyukur. Kemudian dalam urusan akhirat, kita lihat ibadah orang yang lebih di bawah kita, sehingga kita merasa bangga dengan ibadah kita. Bahkan ibadah, walaupun ibadah kita tidak seberapa, walaupun ibadah kita tidak begitu banyak, ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya yang kelima, dan ini sangat bahaya, yaitu kecanduan sosmed membuka pintu maksiat. Ya, bisa jadi sosmed itu maksiat sendiri. Ketika kita melihat konten-konten yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, joget-joget dan lain-lain. Ya, tapi kita buat asumsi, kita konsumsi konten yang baik selalu. Kita anggap saja semua hal yang kita konsumsi di sosmed itu baik. Tapi tetap walaupun baik, itu membuka pintu maksiat yang sangat besar. Salah satu pintu maksiat yang dibuka dari kecanduan sosmed adalah maksiat ghibah. Siapa di antara kita yang tidak jatuh pada dosa ghibah saat bersosmed? Itu hampir setiap hari mengomentari kehidupan orang lain, mengkritik orang lain, tapi kritik yang menghancurkan, bukan kritik yang membangun, menjelekkan orang lain, merasa diri lebih baik dari orang lain. Itu maksiat yang sosmed buka di antara kita. Itu dengan asumsi konten yang kita konsumsi itu baik, tapi belum tentu baik juga. Pasti 100% ketika kita melihat konten-konten yang baik, muncul satu atau dua konten yang merusak mata kita. Maaf ya, saya bicara to the point saja. Ya, salah satu alasan pria tidak bisa melihat istrinya cantik dalam sosmed. Benar kan? Kenapa? Karena pria di sosmed melihat wanita-wanita yang pasti jauh lebih cantik. Sehingga ketika di rumah bertemu dengan istrinya, wah, standar saja ini. Dan salah satu alasan yang bikin para wanita tidak bisa melihat kebaikan suaminya adalah sosmed juga. Kenapa? Karena kebanyakan kita, pria yang hadir di sini, termasuk saya, kita standar saja ya. Bukan yang romantis sekali, ya. Bukan yang baik sekali, bukan yang kaya sekali, standar semua kita ya. Tapi di sosmed nggak standar. Di sosmed luar biasa romantisnya, ya, luar biasa kayanya, luar biasa hidupnya, luar biasa lembutnya. Jadi ketika kita melihat, wah, suami orang seperti ini, kenapa suami saya tidak seperti ini? Ini itu maksiat yang luar biasa, bikin rumah tangga hancur. Melihat wanita di sosmed cantik 24 jam, ya, tapi lihat istri pakai daster terus. Itu wajar. Kita punya capek dengan anak, capek mengurus anak, capek mengurus rumah tangga. Wajar kan? Tidak cantik 24 jam, itu normal. Tapi di sosmed itu tidak normal. Yang kita lihat di sosmed, wanita yang cantik 24 jam, wanita yang pakai skincare 24 jam, wanita yang rambutnya lurus baik 24 jam, pria yang tenang, pria yang baik, pria yang soft spoken, pria yang lembut 24 jam. Nah, maka kita mulai
merasa hidup kita ini tidak baik. Padahal wallahi hidup kita ini sangat baik. Kita hidup di rumah, punya kipas angin di rumah kita, bahkan ada yang punya AC di rumahnya, rumahnya tenang, rumahnya ada atapnya. Kalau hujan dia bisa duduk di dalam rumahnya dan tidak kehujanan. Dia punya istri yang mengurus anaknya, dia punya istri yang menjaga sholatnya, punya suami yang menjaga sholat, punya suami yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga. Itu semuanya kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tidak semua orang punya. Tapi sosmed bikin kita tidak bisa melihat semua kenikmatan ini. Baik, solusinya apa? Kita lepas dari kecanduan sosmed ini. Ada beberapa langkah yang kita harus ambil Bapak Ibu. Langkah pertama, akui bahwa kita kecanduan sosmed. Ini langkah pertama. Karena banyak yang tidak mau akui. Saya cuma nonton aja gitu, gak apa-apa, saya gak kecanduan. Enggak, akui bahwa kita kecanduan. Akui bahwa kita ketika tidak buka sosmed kita merasa gelisah. Akui bahwa kita ketika kita ada waktu kosong, apa hal pertama yang kita lakukan? Langsung buka sosmed, langsung buka FB, langsung buka IG. Jadi kita harus akui dulu, ya. Baik. Yang kedua, harus disiplin dalam waktunya. Jadi jangan sampai sosmed itu digunakan sembarangan. Kita ada waktu kosong kita buka, enggak. Batasi waktunya. Sosmed itu misalnya pas setelah syuruk misalnya. Pas setelah syuruk buka sosmed 15 menit. Lihat kabar, lihat postingan teman-teman, kemudian tutup lagi. Buka lagi habis zuhur misalnya. Tentukan waktunya sesuai dengan waktu yang pas dengan antum. Terus habis isya buka sebentar lagi misalnya. Jadi atur waktunya. Jangan sampai waktunya seenaknya. Kemudian langkah yang ketiga dan ini paling penting. Kita ini manusia cenderung mempunyai kebiasaan. Jadi kita sebagai manusia otomatis membentuk kebiasaan. Jika kita ada kebiasaan buruk, tidak cukup kita menghapus kebiasaan buruk ini. Harus diganti dengan kebiasaan baik. Jadi kebiasaan buruk diganti dengan kebiasaan baik. Jadi kita ada kebiasaan setiap waktu kosong kita buka IG. Ini kebiasaan. Bagaimana caranya mencegah hal ini? Ganti dengan kebiasaan yang baik. Seperti apa? Kalau dari pengalaman saya sendiri, karena saya juga termasuk salah satu orang yang dulu kecanduan sosmed juga. Apa yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya ganti kebiasaan buka aplikasi sosmed ini dengan zikir. Jadi saya bawa tasbih kemana-mana. Tasbih itu saya bawa di mana-mana. Bisa pakai tasbih, pakai tangan, terserah antum ya. Saya bawa tasbih di mana-mana. Dan saya buat target setiap hari untuk tasbih, untuk zikir. Saya mau istighfar 1000 kali per hari. Jadi setiap kali saya ada waktu kosong, saya sudah ada tugas. Daripada saya buka sosmed, enggak, saya ada tugas, saya ada deadline yang saya harus lakukan. Jadi saya ambil tasbih dan saya lanjut istighfar, astagfirullah. Jadi lewat satu hari buka sosmednya itu tidak banyak, ya. Tapi buat target, saya mau sholawat 1000 kali per hari. Terserah zikir apa yang antum mau laksanakan. Ini cuma cara, alat supaya kita lepas dari kebiasaan tersebut. Bawa mushaf kecil di mana-mana. Sehingga kalau Bapak Ibu lagi nunggu misalnya, lagi nunggu di dokter misalnya, lagi nunggu antrian di rumah sakit misalnya, daripada bawa HP, daripada scrolling sosmed, baca Al-Quran. Ya, Masya Allah. Tadi subuh saya mengisi kajian di Jogja, saya ketemu dengan seorang bapak yang umurnya Masya Allah 78 ya. Masya Allah. Kata beliau, setiap bulan beliau khatam Al-Quran 3 kali. Masya Allah. Setiap bulan khatam 3 kali. Kenapa? Selalu bawa Al-Quran di mana-mana. Selalu baca Al-Quran. Ada waktu kosong langsung baca Al-Quran. Ada waktu kosong langsung baca Al-Quran. Sehingga setiap bulan bisa khatam 3 kali. Masya Allah. Bahkan kata beliau kadang-kadang 4 kali, kadang-kadang 5 kali setiap bulan. Kenapa? Menggunakan waktu kosongnya. Ini langkah yang paling penting. Mengganti kebiasaan buruk yang kita punya dengan kebiasaan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Bapak Ketua Ta'lim sampaikan, bahwa sosmed itu tidak selalu buruk. Sosmed itu tergantung penggunaan kita. Seperti contoh yang beliau berikan, yaitu pisau. Hampir segala hal dalam kehidupan kita ini bisa baik, bisa buruk, tergantung penggunaan kita. Makanan bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kalau kita konsumsi makanan dengan moderat,
dengan baik, itu baik buat tubuh kita. Jika berlebihan konsumsi makanan, itu buruk buat tubuh kita. Padahal makanan harusnya baik, enggak. Tergantung penggunaan kita. Bahkan air minum pun bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kalau kita tidak konsumsi air minum sama sekali, ginjal kita sakit. Tapi kalau kita per hari konsumsi air minum itu misalnya 30 liter, nanti kita keracunan, namanya keracunan air. Namanya seperti ini. Baik. Semua hal itu tergantung penggunaan kita. Sosmed juga termasuk. Kalau kita gunakan sosmed dengan moderat, dengan baik, insya Allah bakal menjadi hal yang baik, bakal menjadi hal yang mungkin menambahkan pahala kita. Kita ikuti ustaz fulan, kita waktu yang terbatas setiap hari kita akses, kita lihat kajiannya, kita lihat reelsnya, kita lihat videonya, terus kita tutup lagi. Tapi kalau berlebihan bisa memberi dampak yang sangat buruk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita insya Allah bisa merdeka dari kebiasaan tersebut dan merdeka dari segala kebiasaan yang memperbudak kita. Karena sebenarnya dunia sistem modern ini pasca perang dunia kedua itu dirancang supaya kita menjadi budak, tapi bukan budak zaman dahulu, bukan hamba sahaya zaman dahulu, tapi hamba sahaya modern. Hamba sahaya modern itu maksudnya apa? Diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghasilkan uang untuk perusahaan-perusahaan besar. Ini sesuatu yang dirancang oleh mereka pasca perang dunia kedua. Maka kita harus bebas dari kebiasaan-kebiasaan buruk ini supaya kita hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hamba sosmed, bukan hamba uang, bukan hamba harta, bukan hamba kelezatan, bukan hamba kenikmatan yang sementara saja, bukan hamba itu semua, tapi hanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Harus memerdekakan diri dari semua kebiasaan buruk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang disampaikan tadi ini bermanfaat insyaallah.